Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar langkah-langkah instalasi Debian 8. Perlu kalian ketahui bahwa untuk proses instalasi Debian 8 ini kalian diharuskan untuk mempunyai virtual ya. Karena kita online, jadi kita menggunakan virtual. Jadi VirtualBox kalian harus cari ya di Google VirtualBox-nya. Di sini VirtualBox aja. VirtualBox. Ya, VirtualBox download aja. Nanti di sini ada versi-versinya VirtualBox sesuai dengan versi-versi yang kalian sesuaikan dengan laptop kalian ya. Silahkan kalian download saja. Sudah di-download, maka kalian harus melakukan instalasi. Langsung saja, Bapak tidak menunjukkan proses instalasinya. Langsung saja ke pembahasan untuk proses instalasi Debian 8. Ya. Jadi kalian bisa melakukan instalasi ini, melakukan virtual, menggunakan VirtualBox atau VMware. Tapi kali ini Bapak menggunakan Oracle VirtualBox ya. Langkahnya adalah pertama kalian masuk ke sini, langsung ke New. Di sini namanya terserah kalian. Misalkan langkah instalasi ya Debian 8 misalkan ya. Langsung saja di create, kemudian create aja. Langsung di sini pastikan sebelum kalian install, networknya harus kalian konfigurasi dulu. Di sini ada sistem, ada display, ada storage, ada audio, ada network, ada USB, ada share folder. Nanti yang akan Bapak bahas hanya network saja. Jadi klik aja networknya. Di sini ada adapter 1, ada adapter 2 ya. Adapter 1 kalian coba konfigurasinya ke bridge adapter ya. Ini supaya apa? Supaya tidak bentrok juga, karena ini Bapak terkoneksi ke internet. Bapak settingkan bridge adapter. Yang adapter 2 silakan enable. Di sini ada dua pilihan. Ada pilihan internal network, ada pilihan host only adapter. Perbedaannya apa, Pak? Perbedaannya adalah if kalian internal network, maka dua-duanya antara server dan klien kalian harus install di dalam Oracle VirtualBox. Sekali lagi, kalau kalian menggunakan internal network, kalian wajib menginstal dua-duanya. Jadi servernya kalian install menggunakan virtual, kliennya juga di sini bisa Windows XP atau Windows 7 gitu, atau Windows yang lainnya kalian install lagi. Seperti halnya kalian install Debian 8. Ya, jadi dua-duanya di dalam internal network. Kalau kalian settingnya host only adapter, maka kalian harus installnya hanya satu saja server di dalam Oracle VirtualBox, dan nanti yang jadi kliennya adalah langsung ke laptop ke sini ya. Langsung koneksinya di pingnya di sini. Ya, nanti akan Bapak bahas di konfigurasi IP address. Nah, langsung saja tidak basa-basi, langsung saja ke start karena sudah ada dua networknya. Langsung ke start pelan-pelan ya supaya kalian tidak susah untuk mengikutinya. Start, kemudian cek di sini
Ini menggunakan Debian yang ini ya. Oke. Ini Debian yang CD1 ya. CD1, CD2, CD3. Nah, ini CD1. Langsung saja start. Akan seperti ini tampilannya. Ada install, ada grafik install. Kalau ini command line, kita akan menggunakan secara teks, ini grafik. Nah, karena grafik itu terlalu mudah, kita pakai yang install. Yang teks, nah, command line. Ini kita carinya coba Indonesia aja. Ya, supaya nanti kalian menggunakan bahasa Indonesia. Tapi kalau kalian menggunakan bahasa Inggris sudah lancar, pakai bahasa Inggris. Ya, ini lanjutan instalasi dengan bahasa yang dipilih. Ya, lanjutkan ya, karena kita menggunakan bahasa Indonesia. Oke, pilihnya Indonesia, enter saja. Kita coba pilih, kalau yang ini kita untuk peta tombol yang dipakainya Inggris Amerika. Oke. Ini sedang memindai CD, kemudian membuat komponen tambahan, mengunduh untuk disk deteknya. Kita tunggu sebentar, mohon bersabar. Nah, kalau kalian menggunakan bahasa Indonesia untuk base ya, untuk dasar, Bapak sarankan menggunakan bahasa Indonesia. Supaya apa? Supaya tahu ya langkah-langkah apa saja yang harus kalian install. Ya, kalau bahasa Inggris, kalau kalian lancar bahasa Inggris, silahkan menggunakan bahasa Inggris ya, silahkan. Nah, ini ada ETH0, ETH1. Kita menggunakan ETH0 saja ya, yang sesudah kita setting tadi ya. Kemudian kenapa menggunakan ETH0? Karena untuk base-nya kita menggunakan ETH0 ya, yang tadi. Kemudian mengatur jaringan DHCP. Nah, ini namanya silahkan bebas ya, bisa namanya Bapak pakai huruf aja. Huruf aja. Hostnya, nama domainnya kosongkan saja. Nanti kita konfigurasi di DNS. Lanjutkan. Kemudian ini kata sandi root. Bapak settingkan admin. Ini sandi ini jangan sampai ketahuan sama orang lain. Cukup kita saja yang tahu, karena seorang administrator itu harus menyimpan rahasia. Ya, diibaratkan rumah, kita mempunyai kunci ya. Kuncinya harus di kita. Kalau kuncinya kita simpan sembarangan, bergeletakan begitu saja, maka orang akan masuk ke rumah kita. Begitupun server ya. Nah, ini passwordnya adalah admin. Oke, terserah kalian nanti ini. Kemudian admin lagi untuk verifikasi. Ya. Kemudian nama lengkap penggunanya. Tadi huruf, Bapak ini huruf-hurufin aja. Nama penggunanya. Lanjutkan. Oke, nama akun untuk akun Anda ya. Lanjutkan saja nama akunnya huruf-hurufin tadi. Kata sandi untuk user. Jadi nantinya ada user, ada super user. Kalau super user itu root yang tadi. Kalau user itu nanti dia hak aksesnya untuk user saja gitu. Dia tidak bisa merubah apapun. Bapak samakan aja admin saja passwordnya, nggak masalah. Supaya mempermudah mengingat. Nah, ini kita menggunakan mana ya? Kalau kalian di Bali ya, ini untuk sinkronisasi waktu. Ini kita menggunakan Jakarta ya. Oke. Oke, sedang membuat ini komponen tambahan, memuat komponen tambahan. Ya, ini kita partisi, ini kalian seperti halnya kalian mempartisi laptop kalian ya. Jadi ini ada terpadu menggunakan seluruh harddisk. Artinya dalam satu harddisk itu kita
pergunakan untuk sistem. Ada proses manual juga ya. Kalau manual nanti settingnya manual ya. Nanti untuk settingnya misalkan ada 10 giga, maka kita bagi misalkan manual 5 giga, 5 giga misalkan untuk sistem 5 giga, untuk datanya 5 giga, contohnya seperti itu ya. Kita menggunakan seluruh harddisk saja. Oke, di sini ingat bahwa data yang Anda ada di harddisk yang Anda pilih akan dihapus ya. Tetap akan dilakukan setelah Anda memastikan untuk melakukan perubahan pada harddisk. Maksudnya ini harddisk virtual ya. Aman insya Allah kalau data di laptop kalian. Jangan takut. Oke, semua berkas di satu partisi ya. Semua berkas di satu partisi. Di harddisk ini dapat dipartisi dengan satu dari beberapa pola yang berbeda. Jika Anda tidak yakin, pilih yang pertama. Oke, yang pertama saja. Untuk dasar ini ya. Oke, setelah partisi, tuliskan perubahan yang oke. Kita klik ya. Ini memasang sistem dasar. Cukup lumayan agak lama juga ya. Karena Bapak ini sambil nge-record. Tergantung lama dan sebentarnya tergantung dari prosesor kalian ya, sama memori kalian, RAM-nya gitu. Ketika kalian install, mohon bersabar, bisa sambil baca-baca gitu ya, bisa baca-baca konfigurasi apa yang akan kalian lakukan di ketika kalian mau setelah kalian selesai instalasi. Baik, sudah 83%. Cukup lumayan lama. Sambil menunggu, jadi tugas-tugas kalian yaitu kedepannya ya, setting IP address, kemudian DHCP, kemudian belajar nanti kalian tentang user and group, bagaimana kalian cara buat user, bagaimana kalian cara buat grup ya. Kemudian nanti domain name server DNS. Setelah DNS nanti kalian juga belajar remote access SSH. Kemudian kalian belajar web server ya di kelas 11 ini. Oke, sebentar lagi akan selesai. Mesti kalian supaya bisa expert, mesti kalian berulang-ulang ya untuk Oke, nah ini apakah kalian akan memindai CD yang lain, maksudnya CD 2, CD 3 gitu ya. Karena kalau kita memindai cukup lama ya. Jadi Bapak ini kan tidak aja ya, nggak usah. Oke, jaringan mirror, koneksi ke internet ya.
Jadi suatu jaringan cermin dapat digunakan untuk melengkapi perangkat lunak yang ada pada CD-ROM. Oke, yang ini jika Anda memiliki sambungan internet yang sangat baik yang pakai mirror. Tapi Bapak tidak menggunakan, oke, enter saja. Ini hati-hati jangan sampai kalian klik batal. Nah, ini memilih dan memasang perangkat lunak di dalam operating systemnya ya. Jadi nanti perangkat lunaknya sudah terpasang ya nanti di operating systemnya. Ini mohon bersabar. Ini ujian. Lama juga ya. Cukup lama, mohon bersabar. Ini sedang memilih dan memasang perangkat ya ke dalam operating system. Jadi operating system ini nanti yang mengatur ya, yang mengatur akan aktivitas nanti di dalam sebuah server. Jadi diibaratkan seperti pemerintah ya yang mengatur bagaimana proses berjalannya sebuah pemerintahan. Ya, itu fungsinya operating system ya. Nanti bagaimana mengatur DHCP, mengatur DNS, mengatur permintaan klien ya. Kemudian nanti memblok situs gitu. Nanti diaturnya adalah di operating system. Bagaimana memori bekerja ya, hardware gitu. Prosesor bekerja nanti diaturnya oleh operating system. Kalian boleh sambil praktek ya. Jadi boleh sambil praktek, sengaja ini untuk konfigurasinya diperlambat ya, sehingga kalian bisa sambil praktek gitu ya untuk untuk prakteknya gitu. Sekali lagi kecepatan dan untuk sebuah instalasi tergantung dari memori yang kalian ini ya gunakan. Kemudian di sini ada berpartisipasi dalam survei pengguna paket Debian ya. Kita tidak usah ya untuk melakukan survei, tidak saja supaya cepat ya. Oke, ini perlu diperhatikan. Kita bisa saja untuk membintangi ya. Tapi kalau kalian bintangi semua, misalkan web servernya kalian bintangi,
nantinya akan lama proses instalasinya. Ya, kita cukup instalnya nanti pas sudah selesai install ini, jadi paket-paketnya. Cukup kalian hilangkan, jadi di sini bintangnya dengan kalian tekan ini ya, spasi. Oke, hilang. Ini juga hilangkan spasi. Jadi kita menggunakan ini saja ya untuk perangkat sistem. Jadi perangkat sistem dasar saja di bawah. Jadi cukup satu saja. Oke, lanjut. Oke, enter saja. Nah, kalau kalian cukup untuk yang ditandainya hanya base system, maka akan cepat ya ketika proses loadingnya instalasi gitu. Jadi memilih dan memasang perangkatnya. Kalau tadi kita centang semua kan diantaranya web server misalkan ya, DNS gitu kita centang, maka sistem akan install dulu di dalam proses instalasi ini gitu ya. Nah, maka kita hanya centangnya hanya base saja, base sistemnya saja, sehingga proses instalasinya bisa tidak lama gitu ya. Oke, memasang bootloader group ini untuk login kita ya. Kemudian di sini tampaknya instalasi ini merupakan satu-satunya sistem operasi komputer ini. Jika demikian, cukup aman memasang bootloader group pada master boot record dari hard disk pertama. Perhatikan jika menginstal gagal, mendeteksi sistem operasi lain yang ada pada komputer Anda, mengubah master boot record akan membuat sistem operasi tersebut untuk sementara tidak dapat diboot. Jadi ini untuk bisa boot ya. Kalau kalian klik tidak, maka nanti tidak bisa booting. Cukup ya saja ya untuk memasang group loader. Oke, Bapak ketikkan yang bawah aja. Oke, sedang menyelesaikan proses instalasi. Sebentar lagi, berkat dari kesabaran kita semua, proses instalasinya sebentar lagi akan selesai ya. Instalasi telah selesai, klik lanjutkan. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, ini tinggal di enter saja. Apakah berhasil atau tidak?
Oke, kita tunggu. Apakah berhasil atau tidak? Oh, ternyata berhasil ya. Untuk login tadi saya katakan ada dua ya, Bapak katakan ada dua. Ada user, ada super user. Nah, coba Bapak masuk dulu sebagai user dulu ya. Pudin. Passwordnya adalah admin. Nah ini, kalau ini sebagai user. Jadi kalau sebagai user, kita tidak bisa konfigurasi IP address dan konfigurasi-konfigurasi lainnya. Karena kedudukannya sebagai user. Ya, coba Bapak akan login sebagai user ya. Oke, exit dulu. Oke, kalau kalian mau balik lagi ke login, cukup ketikkan exit ya. EXIT, exit ya. Oke, sekarang mau login sebagai root ya. Ketikkan root. Oke, passwordnya adalah admin. Beda ya, kalau yang tadi mah dolar, gambar ininya klik 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 klik. Kalau sekarang tanda hashtag ya, pagar. Ya. Alhamdulillah sudah selesai proses instalasi, tinggal kita lakukan proses IP address. Terima kasih dari Bapak. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.